Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya lingkaran. Lingkaran itu mudah ya kalau kita dasar-dasarnya sudah lancar. Mau review atau mau langsung? Review sebentar ya, boleh. Sebuah lingkaran, kalau persamaannya kadang bentuk eksplisit, kadang bentuk implisit ya. Kalau misalnya lingkaran nih, pusatnya mau di A, B lah gitu ya. A, B. Jari-jarinya R. Jangan A, B deh. P, Q aja. P, Q. Jari-jarinya R, kan berturut-turut hurufnya ya. Maka persamaannya boleh jadi X min P kuadrat tambah Y min P kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini namanya bentuk eksplisit. Tapi di soal lebih sering implisit ya. Kalau implisit, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah sesuatu X ditambah sesuatu Y ditambah sesuatu sama dengan 0 ya. Nah, di sininya nih ya, yang koefisien X adalah min 2 kali koefisien min 2 kali absis pusat ya. Nah, misalnya ini 3, ini jadi min 6, bisa? Nanti ini kalau tahu ini bisa membuat, apalagi kalau soalnya pilihan ganda, bisa jadi cepat ya. Ini min 2 Q ya, ini Q ya, salah tulis. Yang ini adalah P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang R kuadrat. Oke? Oke, terus kalau ini ada garisnya menyinggung. Garisnya menyinggung lingkaran. Tuh, gitu. Nanti di garis ini misalnya punya persamaan berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka bisa dipastikan kalau R itu adalah jarak dari PQ ke garis singgung. Ya. Jadi harga mutlak dibagi Pitagoras. Harga mutlak dibagi Pitagoras. Ya. Pitagoras dari siapa? Dari koefisien persamaan garis singgungnya nih, koefisien XY-nya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau di soal nih, A-nya 3, B-nya 4. Nah, berarti penyebutnya 5. A-nya 6, B-nya min 8. Berarti penyebutnya 10. A-nya 12, B-nya 5. Berarti bawahnya 13 gitu ya. Nah, tapi kalau A dan B-nya bukan Pitagoras istimewa, tetap bisa juga bawahnya akar-akaran ya. Sedangkan atasnya adalah masukin P, Q ke persamaan garis ruas kiri. Jadi ini persamaan garis singgungnya ruas kanannya harus 0 ya. Kalau nggak 0, nolin, pindahin ke kiri semua. Jadi ini AP tambah BQ ditambah C. Jadi P, Q-nya masuk di sini. Nah, ini akan sama dengan jari-jari yang ini. Oke? Dengan modal ini beberapa soal bisa ya. Terus langsung deh kita ke soal ya. Yuk kita ke soal dulu. Ini lingkaran dengan pusat A, 0. Ya, berarti persamaannya harus berformat X kuadrat tambah Y kuadrat min AX ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX, sorry, salah ngomong tadi. Ditambah 0Y. Ditambah sesuatu sama dengan 0. Nah, sesuatunya ini adalah A kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang 13. Nah, bagi yang jeli, ya, kalau soalnya pilihan ganda bisa diakalin. Namun bagi yang dengan cara biasa aja, nanti kakak bahas juga ya. Ini versi adik-adik yang jeli ya, yang suka ngetrik-ngetrikin soal, terutama kalau pilihan ganda. Lihat deh, antara suku ini dengan suku ini punya hubungan ya. Jadi, kalau ini min 2A, di sini harus A kuadrat kurang 13. Yang memenuhi hubungan ini mungkin benar pilihan ganda itu. Tapi kalau yang tidak memenuhi, pasti salah. Berarti untuk yang ini A-nya 3 bukan? Ini kan min 6. Kalau yang ini juga A-nya 3. Yang ini A-nya min 3. Yang pilihan ganda ini. Ya. Yang ini A-nya min 6. Yang ini A-nya 6. Nah, ini harusnya, ini kakak namain K lah yang sini. Ini harusnya K-nya adalah, yang ini dan ini, K-nya nih, harusnya 9 kurang 13. Kan A kuadrat kurang 13. Dia itu min 4, nggak ada yang benar. Kalau salah, udah pasti salah. Kalau benar, kita tunggu sampai dia satu-satunya benar ya. Kalau ada 2 yang benar,
belum bisa ketahuan, ya. Sedangkan kalau A-nya min 3, ya, kalau A-nya min 3, K-nya harus sama dong. Ini juga kan, kalau A-nya min 3, ini 9 kurang 13 juga. Nah, ini min 23, salah, ya. Ini kalau A-nya 6, maupun min 6, ya. A kuadrat kurang 13, ya, berarti 36 kurang 13. 36 kurang 13 itu 23. Berarti satu-satunya jawaban yang mungkin hanya E. Walaupun kalau ada yang seperti E, berarti kita nggak bisa, harus pakai cara biasa, ya. Kebetulan di pilihan ganda ini, hanya jawaban E yang suku ini dan suku ini bersesuaian. Oke, saya lihat ini. Ini bagian K-nya ini adalah absis kuadrat, absis pusat kuadrat, tambah ordinat pusat kuadrat, dikurang R kuadrat. Ini didapat dari uraian, ya. Ini kan uraiannya P kuadrat, tambah Q kuadrat, R kuadratnya pindah ke kiri. Oke? Oke. Nah, sekarang cara anak baik-baiknya, ya. Ini udah ya jawabannya E, ya. Cara pilihan gandanya dianalisis. Nah, cara anak baik-baiknya, ya berarti dihapus ulang, ya. Ini katanya menyinggung garis ini. Nah, baru kepake ini baru kepake ini. Ya. Berarti jari-jari akar 13 sama dengan harga mutlak dibagi Pitagoras. Pitagorasnya 4 tambah 9. Nah, ini harga mutlaknya masukin A,0 ke sini. Berarti 2A tambah 0 tambah 1. Ini akar 13 sama akar 13 jadi 13. 13 sama dengan 2A tambah 1. Nanti kalau huruf A udah dapat, tinggal masuk ke hijau-hijau ini, lalu cari di pilihan ganda. Bisa? Tahu nggak? Harga mutlak hasilnya 13. Berarti dalam mutlaknya ini bisa min 13 atau 13. Oke? Supaya dalamnya 13, hanya 6. Setuju? 12 tambah 1 kan 13. Supaya dalamnya min 13, A-nya harus min 7. Setuju? Min 14 tambah 1 kan min 13. Berarti yang A-nya 6 sama A-nya min 7. Jadi huruf A dimasukin 6. Jadi ini min 12, ini jadi 23. Sesuai jawaban E. Sebenarnya ada satu jawaban lagi yang tidak ada di pilihan gandanya, ya, yaitu kalau A-nya min 7. Jadi kalau di sininya plus 14, di sini 49 kurang 13, juga benar. Namun tidak ada di PG-nya. Oke? Mudah adik-adik sekalian? Mudah. Jawabannya yang E. Semangat!